Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu di program FKP Bercerita ini. Jadi saya Jumali, saya akan sedikit membagikan ilmu tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Namun sebelum saya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan ini, saya akan mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih artinya seperti ini: jika engkau mengajar dunia, maka engkau hanya akan mendapatkan dunia itu saja. Berbeda dengan engkau mengajar akhirat, maka akhirat dapat, dunia pun dapat. Jadi dapat kita definisikan seperti ini: kalau kita mengutamakan dunia, kita hanya dapat dunia aja. Tapi kalau misalnya kita mengutamakan akhirat, akhirat kita dapat, dunia pun kita dapat. Nah, seperti itu. Jika diibaratkan itu seperti ini: jika kita mengejar seekor kambing, kita kejar kambing nih kan, kita kejar kambing, terus kita dapatkan kambingnya, kita cuma dapat kambingnya aja, itu kambingnya kita dapatkan. Nah, berbeda jika kita membeli kambing. Kita membeli kambing, kita dapat kambing, kita dapat juga tali. Nah, seperti itu perumpamaannya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi ini aja. Jadi hadis di atas itu sebagai pemanis saja. Jadi kita langsung masuk materi. Jadi ada materi yang mau saya sampaikan, yaitu keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Jadi ada beberapa keutamaan yang akan saya sampaikan dan saya sedikit jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak penjelasannya yang akan saya sampaikan ini. Keutamaan sholat berjamaah itu, poin nomor 1 adalah barang siapa yang datang ke masjid sebelum azan berkumandang untuk melaksanakan sholat, maka ia akan mendapatkan pahala jamaah masjid itu tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi maksudnya seperti ini: jika kita datang lebih awal dari jamaah yang lain, misalnya kita datang pertama gitu kan, kita datang pertama kemudian disusul sama jamaah yang lain. Nah, itu kita bakal dapat pahala dari mereka. Pahala sholat mereka kita dapat, tapi tanpa mengurangi pahala sholat mereka. Jadi luar biasa besar jika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kita datang lebih awal, itu kita dapat pahala besar. Jadi mari sama-sama kita tegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah, khususnya untuk para laki-laki, datangnya lebih awal. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini didoakan oleh para malaikat. Jadi keutamaan orang yang berjamaah di masjid itu adalah mereka didoakan oleh para malaikat. Sekarang gini, siapa sih yang tidak tahu malaikat? Walaupun kita ini tidak pernah lihat wujudnya, kita tidak pernah lihat bentuknya, tapi sudah digambarkan di dalam hadis seperti ini, mereka seperti ini. Di Al-Quran juga digambarkan seperti ini, mereka seperti ini. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur. Nur itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia cahaya. Mereka diciptakan dari cahaya dan mereka pula terjaga dari dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka tuh hanya untuk taat, patuh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali kan kalau misalnya kita didoakan oleh mereka, insya Allah kabul, cepat terkabul, cepat. Karena apa? Karena mereka adalah makhluk yang terjaga dari dosa, tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Jadi luar biasa sekali, pahala yang kita dapatkan juga besar, didoakan oleh mereka cepat terkabul. Jadi ya itu salah satu keutamaannya. Kemudian keutamaan yang ketiga, kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah, mendapatkan naungan itu artinya kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan nanti kelak di hari kiamat. Entah itu dia berbentuk bantuan atau kemudahan, kita wallahu alam, kita belum tahu. Tapi intinya kita bakal dapat naungan di hari kiamat. Oke, yang keempat. Yang keempat ini saya akan coba jelaskan keutamaannya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid, ia akan mendapatkan pahala berlipat ganda.
ibarat kita kira-kira aja lah berlipat gandanya seperti apa. Misalnya kita misalkan 116 lipat ganda kali lipat, itu sudah luar biasa loh itu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa di waktu-waktu sholat seperti sholat subuh dan asar itu diistimewakan? Nah, jadi mengapa diistimewakan? Dikarenakan pada saat waktu sholat ini subuh dan asar itu merupakan waktu-waktu di mana manusia lalai, manusia lalai. Seperti sholat subuh biasanya itu dipakai untuk tidur, ya, untuk tidur. As-salatu khairum minan naum. Ayo sholat itu lebih baik dari tidur. Tapi ada yang tidur, nah itu bisa dikatakan dia lalai. Nah, jadi sungguh luar biasa sekali loh kalau misalnya ada orang yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah berturut-turut di masjid. Itu luar biasa sekali, pahalanya besar. Nah, kemudian sama dengan sholat asar juga seperti itu. Waktu-waktu sholatnya waktu-waktu di mana manusia lalai. Nah, maksudnya dari lalai di sini tuh pada waktu sholat asar biasanya dipakai manusia untuk istirahat. Kan biasanya orang pulang kerja itu pada pukul 2:30, 3:30, 4, jam 4 pasti lelah kan mereka, jadi mereka butuh istirahat. Nah, tapi mereka istirahatnya pada waktu sholat asar itu. Jadi bisa dikatakan mereka lalai. Jadi luar biasa juga orang yang bisa melaksanakan sholat asar, karena di sholat subuh dan sholat asar ini merupakan sholat yang sangat diistimewakan. Ini bukan menurut saya, bukan, tapi dari pendapat para ulama ada. Ini seperti itu. Jadi jika bisa berhasil melaksanakan sholat subuh, sholat asar secara berjamaah di masjid, itu sudah luar biasa sekali, pahalanya banyak. Jadi mari ayo teman-teman, kita semangat, kita laksanakan sholat 5 waktu di masjid, karena kita tahu keutamaannya banyak sekali. Insya Allah tidak rugi, Yang penting ikhlas, yang penting lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian di keutamaan yang selanjutnya adalah kita terhindar dari sifat nifak. Jadi sifat nifak ini bisa dikatakan juga munafik. Jadi sifat munafik ini adalah sifat, gambarannya seperti ini. Dia memerintahkan kita untuk sholat namun dia tidak sholat. Itu munafik, itu sudah namanya. Dia nyuruh kita sholat tapi dia tidak sholat. Nah, dan orang munafik juga nggak bakal mengerjakan sholat di masjid, karena orang munafik itu sholatnya sebenarnya sholat main-main aja, sholat tok aja, sholat gitu ya, orang ruku, orang sujud. Jadi tidak ikhlas gitu, tidak karena Allah Ta'ala. Itu sifat munafik. Jadi dari poin yang saya sampaikan tadi bisa kita tarik kesimpulan, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungannya yang kita dapatkan. Mungkin keuntungannya kita nggak dapatkan sekarang, tapi nanti kelak di yaumul akhir kelak kita akan dapatkan. Jadi mari teman-teman, khususnya para ikhwan, kita tegakkan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kita jaga iman dan takwa kita. Semoga dari materi yang saya sampaikan, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.